Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil di pedalaman tanah Jawa, hiduplah seorang putri bernama Nglirip. Ia terkenal bukan hanya karena kecantikannya yang bagaikan rembulan di malam purnama, tetapi juga karena kelembutan hatinya dan kecerdasannya dalam berbicara. Rambutnya panjang terurai seperti sutra hitam yang berkilauan, dan senyumnya mampu menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Namun, di balik segala kemewahan yang mengelilinginya, Putri Nglirip merasa terkurung oleh tembok istana dan aturan-aturan bangsawan yang ketat. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan di taman istana yang menghadap ke hutan, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Joko Lelono. Pemuda ini berasal dari kalangan rakyat jelata, seorang pengembara yang hidup sederhana dan memiliki jiwa bebas. Pertemuan itu awalnya hanya sekilas, namun cukup untuk menumbuhkan rasa penasaran dalam hati sang putri. Pun Gusti Putri, hamba tak sengaja melintas di sini. Tak perlu memanggilku Gusti. Siapakah engkau, pemuda asing yang berani memasuki taman larangan? Hari demi hari, mereka mulai bertemu diam-diam di dekat hutan, berbincang di bawah cahaya rembulan, saling berbagi cerita. Mas, jangan tinggalkan aku ya. Saya berjanji akan menemanimu sampai tua nanti, Gusti Putri. Cinta kita kan abadi selamanya. Dan akhirnya, benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, hubungan itu merupakan sebuah dosa besar bagi tatanan kerajaan. Ayah Putri Nglirip, seorang bangsawan terpandang dan keras, sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Ketika kabar mengenai kedekatan putrinya dengan seorang rakyat jelata sampai ke telinganya, amarahnya meluap seperti api yang disiram minyak. Kurang ajar, siapa pemuda Sudro itu? Berani-beraninya dia mengganggu anakku. Cari dia sampai ketemu dan beri pelajaran yang setimpal. Sendiko dawuh Gusti. Baginya, cinta yang tumbuh tanpa restu keluarga adalah aib yang mencoreng nama besar bangsawan. Tanpa sepengetahuan sang putri, orang tua dan keluarga kerajaan memerintahkan beberapa pengawal terbaik untuk menghabisi nyawa Joko Lelono. Pada malam yang sunyi, ketika Joko Lelono menunggu Putri Nglirip di tepi hutan seperti biasa, ia disergap oleh para pengawal. Kenapa Gusti Putri tidak datang? Ada apa dengannya? Siapa kalian? Mengapa menghadang jalanku? Jangan banyak tanya, bersiaplah, rasakan ini, Gak. Pertarungan sengit terjadi. Meski Joko Lelono seorang pendekar tangguh, jumlah pengawal yang banyak membuatnya tak berdaya. Tubuhnya akhirnya jatuh bersimbah darah di tanah, meninggalkan cinta yang tak sempat ia sampaikan sepenuhnya. Ketika kabar kematian Joko Lelono sampai ke telinga Putri Nglirip, hatinya hancur berkeping-keping. Tangisannya bergema di dalam istana, tetapi tak seorang pun dapat menghiburnya. Kalian jahat. Kenapa kalian renggut kebahagiaanku? Ia merasa dunia telah merenggut segala kebahagiaannya. Pada suatu malam, di bawah rintik hujan dan langit yang diselimuti mendung, Putri Nglirip meninggalkan istana tanpa pamit. Kang Mas Joko Lelono, maafkan orang tuaku, maafkan aku. Kita akan bertemu di alam sana, Kang Mas. Lebih baik saya menyendiri bertapa di goa di balik air terjun ini. Saya benci dengan semuanya. Ia berjalan mengikuti aliran sungai menuju sebuah gua di samping air terjun yang kelak dinamakan air terjun Nglirip. Kebahagiaanku telah hilang bersama hilangnya engkau, Kang Mas. Saya berjanji akan bertapa di sini.
Di dalam gua itu, ia duduk bersila, memejamkan mata. Semoga Sang Hyang Wenang mempertemukan kita di alam lain, Kang Mas. Dan memulai tapa brata, sebuah laku spiritual yang dilakukan dengan tekad bulat untuk meleburkan raga dan jiwa dalam kesucian cinta serta penyesalan. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah, namun hatinya semakin damai. Hingga pada suatu malam purnama, Putri Nglirip moksa, lenyap dari dunia tanpa meninggalkan jasad, hanya menyisakan aroma harum bunga yang memenuhi gua. Sejak saat itu, air terjun Nglirip dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Banyak orang percaya bahwa roh Putri Nglirip masih menghuni tempat tersebut, menjaga kesucian alam dan menjadi lambang cinta sejati yang tak pernah padam. Ada yang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu terdengar nyanyian lembut dari balik air terjun, bagaikan suara seorang perempuan yang merintih sekaligus merdu. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat sosok perempuan berjubah putih berjalan perlahan di tepian gua. Namun ketika didekati, sosok itu menghilang bersama kabut malam. Legenda ini kemudian menjadi pengingat bagi masyarakat setempat bahwa cinta sejati tak selalu bisa dimiliki, namun selalu hidup dalam kenangan dan doa yang abadi.